Jemaah sekalian, salawat burdah, syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Apalagi kalau sudah nyanyi qasidah burdah, lagu kebangsaan Majelis Ta'lim Jabotabek. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, itu. Padahal kalau kita tahu artinya, Masya Allah, ngeri loh. Ini bid'ah ini, berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Ini bid'ah ini, berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam, duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi. Memuji, mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum. Itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong, puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri, namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam, namanya takriri. Payah ngingatnya, nggak usah diingat. Saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3, tidak mesti disyaratkan. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dibuat Nabi? Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan, mesti pernah dibuat Nabi, Mas Bro. Kalau Nabi pernah ngomong, namanya qauli. Kalau Nabi melakukan, namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan. Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Jadi adik-adik yang pandai buat puisi, silakan. Tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang, ya nggak usah buat syair puisi. Nah, saudara, luar biasa perkembangan media sosial itu, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Tetapi kalau kita tidak jeli di dalam memanfaatkan media sosial itu, bukan malah manfaat, justru mudarat yang kita dapat. Manakala informasi yang kita input dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkenaan dengan agama, itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh misalnya, kita tahulah bahwa di masyarakat kita itu, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kesenangan, kebiasaan membaca burdah, baik secara individu maupun kolektif. Amin tadakkuriji Ghanim bidi salami Mazaj tadam anjara Bimuklatin bidami Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawnin minal akhwali muqtahimi. Subhanallah. Kalau malam Jumat, remaja-remaja masjid itu kumpul baca sholawat Al-Barzanji, Al-Tibai. Kalau di pondok pesantren ada baca sholawat Simtud Durar dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian mendapat pertentangan dari sebagian ustadz
Ya, hafizakumullah. Mudah-mudahan antum semua dijaga oleh Allah walaupun kita berbeda. Nah, ini ada yang beranggapan itu bid'ah. Itu sholawat tidak ada dasarnya. Baik, kita clearkan bareng-bareng. Pertama, sholawat jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Satu. Yang kedua, masalah sholawat ini menurut para ulama, para pakar, itu ada dua memang. Ada yang ma'thur, ada ghairu ma'thur. Yang ma'thur itu sholawat yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul, seperti sholawat Ibrahim dan sholawat-sholawat yang lain. Itu dicontohkan langsung oleh baginda Rasul. Ada sholawat itu dikarang oleh para ulama, termasuk sholawat yang ada di dalam Al-Barzanji, sholawat yang ada di mana, di Ad-Diba'i, sholawat yang ada di dalam kandungan-kandungan bait-bait Syekh Imam Al-Busiri. Itu dikarang oleh para ulama. Nah, sebenarnya kalau antum semua mengatakan itu bid'ah, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim di dalam kitab Jala'ul Afham halaman 36, di mana beliau itu menulis teks sholawat yang dikarang oleh Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Ibnu Qayyim Al-Jauzi membenarkan terhadap sholawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, lawang sholawat itu isinya pujian. Sholawat itu adalah sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cacian. Terus kita mau melihat sisi negatifnya dari mana? Lawang di dalamnya itu ada al-madah, ada sanjungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara sanjungan, Allah menyanjung terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disalahkan, sholawat yang dikarang oleh para ulama isinya sanjungan pujian, maka Anda itu juga menyalahkan Allah yang menyanjung terhadap Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saudara, bagi Anda yang berbeda pendapat, mari dicerna betul apa yang Al-Fakir sampaikan itu. Dipahami betul. Mungkin ada informasi yang tidak berimbang. Mungkin ada data yang tidak terinput oleh Anda. Maka dari itu, ayo kita saling tabayun. Kalau misalnya bersikuku udah boleh, oke, tidak masalah. Tetapi kita jaga ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, pandemi segera diangkat oleh Allah, dan kita kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala.